Hiji, dua, tilu. Rian masih menangis karena asap ketika kerumunan mulai bertepuk tangan menyambut kemenangannya menyelamatkan anak kecil dari kebakaran. Tiba-tiba suara Amiliar Dika memecah keramaian. Istriku. Kamu baik-baik saja, dan dunia Rian seakan runtuh saat seluruh rekan satu tim menatapnya dengan mulut ternganga. Udara siang Jakarta terasa panas menyengat, sirene masih samar terdengar di kejauhan, dan bau asap kayu bakar bercampur karet terbakar masih menyelimuti lapangan depan pasar tradisional yang baru saja diselamatkan. Rian berdiri di tengah kerumunan, seragam pemadam kebakaran basah keringat, helm masih di tangan, napasnya tersengal. Anak kecil yang tadi ia gendong kini sudah aman di pelukan ibunya, tapi sorak-sorai warga yang tadi memuji keberaniannya kini berubah menjadi bisik-bisik aneh. Dika, rekan satu tim yang berdiri hanya beberapa meter darinya, tersenyum lebar dengan mata penuh kekhawatiran yang tak bisa disembunyikan. Kata istriku itu melayang di udara seperti bom yang baru saja meledak. Ketua tim Pak Budi yang biasanya tegas dan jarang tersenyum, membeku dengan tangan masih memegang radio. Apa barusan itu? Dik, gumamnya pelan, tapi cukup keras untuk didengar beberapa anggota lain. Rian merasakan darahnya mengalir deras ke telinga, wajahnya memanas bukan karena api yang tadi mereka lawan. Ia mencoba tertawa, haha, candaan saja, Pak. Dika lagi capek. Tapi suaranya bergetar, dan Dika tidak menyangkal. Malah, tangan Dika terulur pelan menyentuh lengan Rian seolah ingin memastikan dia benar-benar selamat. Sentuhan itu, di depan semua orang, terasa seperti pengakuan yang tak bisa ditarik kembali. Malam harinya, di asrama pemadam kebakaran yang sepi setelah shift panjang, Rian duduk di tepi ranjang dengan kepala tertunduk. Dika masuk pelan, pintu ditutup tanpa suara. Ma, kata Dika pelan, suaranya lembut seperti biasa saat mereka berdua saja. Aku panik tadi. Melihat kamu keluar dari api sambil membawa anak itu aku takut kehilangan kamu. Rian mengangkat wajah, matanya merah. Kamu tahu risikonya, Dik. Kita di Jakarta ini bukan di Ilm. Satu kata saja dan besok seluruh tim tahu. Keluargaku di kampung ibuku pasti langsung menangis sepanjang hari. Mereka mengenal satu sama lain sejak pelatihan dasar 2 tahun lalu. Dika yang tenang, selalu siap membantu, dan Rian yang penuh semangat tapi mudah cemas. Pertama kali mereka bicara panjang lebar adalah malam setelah simulasi kebakaran pertama, ketika hujan deras mengguyur lapangan latihan. Dika membagi jaketnya untuk Rian dan sejak saat itu percakapan malam hari menjadi kebiasaan. Perlahan persahabatan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, lebih menakutkan, tapi juga lebih indah. Mereka tak pernah berani menyebutnya cinta di depan orang lain, hanya di antara mereka berdua, di apartemen kecil Dika di pinggir kota atau di mobil saat pulang malam. Kini bisik-bisik sudah mulai. Pagi berikutnya, saat apel pagi, beberapa rekan saling pandang saat Rian lewat. Istri pemadam kebakaran gumam seseorang di belakang, diikuti tawa kecil yang cepat dihentikan. Rian berusaha fokus pada tugas, membersihkan selang pemadam, tapi pikirannya melayang ke ibunya di desa Jawa Barat yang setiap telepon selalu bertanya, kapan nikah, nak? Umurmu sudah 30. Siang itu, saat makan siang di kantin stasiun, Pak Budi memanggil Rian ke ruangannya. Kita bicara empat mata, katanya singkat. Rian duduk dengan tangan dingin. Apa yang terjadi kemarin bukan urusanku kalau itu cuma candaan. Tapi kalau ada yang lebih, Rian, tim ini harus solid. Api tidak pandang bulu, dan kalau pikiranmu terganggu kata-kata itu menggantung.
Rian hanya mengangguk, saya mengerti, Pak. Tapi dalam hati ia tahu ini baru permulaan. Pulang malam, Dika menunggu di parkiran dengan motornya. Mau ke tempat aku, tanya Dika pelan. Rian mengangguk. Di apartemen kecil itu, mereka duduk bersebelahan di sofa usang, tangan saling genggam tanpa kata. Aku tak mau sembunyi selamanya, bisik Dika. Tapi aku juga takut kehilangan pekerjaan ini. Ini bukan hanya pekerjaan, ini hidupku. Rian menatap langit-langit, mengingat wajah ibunya yang selalu bangga setiap ia pulang kampung dengan seragam. Kita cari jalan, katanya, meski ia sendiri tak tahu jalan itu kemana. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah kejadian, mereka tidur berpelukan, bukan sebagai teman, tapi sebagai dua pria yang sedang berjuang mempertahankan apa yang mereka miliki di tengah dunia yang belum siap menerima. Pagi berikutnya, Rian bangun dengan perasaan berat di dada. Dika sudah di dapur membuat kopi, aroma robusta khas Jakarta memenuhi ruangan kecil itu. Hari ini kita shift siang, kata Dika sambil menyodorkan mug. Rian menerimanya, tapi tangannya gemetar sedikit. Telepon dari ibunya masuk tepat saat mereka hendak berangkat. Nak, kemarin tetangga bilang ada ide kamu di pasar. Katanya kamu hebat sekali. Tapi ada yang komentar aneh-aneh. Kamu baik-baik saja. Suara ibunya penuh kekhawatiran. Rian menelan ludah. Baik, Bu. Cuma capek saja. Ia buru-buru tutup telepon sebelum pertanyaan lebih lanjut datang. Di stasiun, suasana sudah berbeda. Rekan-rekan yang biasanya ramah kini lebih diam. Satu dari mereka, Andi, yang paling dekat dengan Rian selama ini, mendekat saat istirahat. Bro, kemarin itu beneran candaan. Soalnya kelihatan serius banget. Rian tersenyum kaku. Ya, candaan doang. Dika lagi bercanda. Andi mengangguk, tapi matanya tak yakin. Sore harinya, saat latihan pemadam, Dika dan Rian dipasangkan untuk simulasi. Saat mereka berlari bersama membawa selang, seseorang di belakang berbisik, hati-hati istri jangan kena air. Tawa kecil pecah, tapi Pak Budi langsung memotong dengan teriakan perintah. Malam itu, Rian tak bisa tidur. Ia keluar ke balkon apartemen Dika, merokok meski jarang melakukannya. Dika menyusul, memeluknya dari belakang. Kita bisa pindah ke kota lain, usul Dika pelan. Atau aku yang keluar dari tim. Rian berbalik, matanya basah. Jangan. Ini mimpi kita berdua sejak pelatihan. Aku tak mau kamu kehilangan karena aku. Mereka berpelukan lama, angin malam Jakarta membawa suara kendaraan jauh di bawah. Hari-hari berikutnya, tekanan semakin nyata. Sebuah oto buram dari kerumunan saat kejadian itu beredar di grup chat internal tim. Komentar mulai muncul, kok mesra banget. Pemadam kebakaran kok dipanggil istri. Rian merasa seperti sedang berjalan di atas kaca tipis. Ia mulai menghindari Dika di depan orang lain, tapi setiap malam, di apartemen, mereka saling cerita tentang hari mereka. Dika bercerita tentang masa kecilnya di kampung yang juga konservatif, bagaimana ia harus menyembunyikan buku-buku roman gay yang dibelinya diam-diam. Rian menceritakan tekanan perjodohan dari keluarganya. Ibu sudah siapkan calon dari tetangga, katanya getir. Suatu sore, saat pulang dari panggilan kecil, Andi menghentikan Rian di koridor. Aku tahu, Ri. Aku lihat kalian kemarin di parkiran. Aku tak bilang siapa-siapa, tapi kalau ada yang tanya, aku tak bisa bohong selamanya. Kata-kata itu seperti pisau. Rian hanya mengangguk, tapi malam itu ia menangis di bahu Dika.
Aku takut, Dik. Takut kehilangan segalanya. Dika mengusap punggungnya. Kita hadapi bersama. Apapun yang terjadi. Di kampung Ibu Rian menelepon lagi. Nak, ada yang kirim video ke grup keluarga. Katanya kamu ada hubungan aneh. Benarkah? Rian diam lama. Bu, nanti Rian pulang jelaskan. Ia tutup telepon dengan tangan gemetar. Dika yang mendengar dari sebelah hanya memeluknya lebih erat. Kamu tak sendiri, bisiknya. Tapi Rian tahu badai baru saja mulai. Minggu berikutnya, panggilan besar datang lagi, kebakaran di gudang tekstil pinggir kota. Tim bergerak cepat, Rian dan Dika berada di barisan depan. Api menyala liar, asap hitam membubung. Saat Rian menerobos masuk untuk memeriksa korban, Dika mengikuti di belakang, selalu menjaga jarak tapi tatapnya tak pernah lepas. Hati-hati, Ri, teriak Dika di tengah gemuruh. Kali ini tak ada istri, tapi seluruh tim sudah tahu. Saat mereka keluar selamat dengan dua pekerja gudang, sorak warga kembali terdengar, tapi kali ini ada nada berbeda. Kembali ke stasiun, Pak Budi memanggil rapat darurat. Kita tim. Api tak peduli siapa kita. Tapi kalau ada yang mengganggu Okus, kita bicara sekarang. Suasana hening. Andi angkat tangan. Pak, saya tahu. Rian dan Dika mereka berpasangan. Tapi mereka tetap yang terbaik di tim. Beberapa anggota mengangguk pelan, tapi ada yang menggeleng. Salah satu rekan senior, Pak Tony, berdiri. Ini Indonesia, Pak. Kalau keluar, nama stasiun bisa tercemar. Rian merasa dunia berputar. Ia berdiri, suaranya tegas meski bergetar. Saya tetap profesional, Pak. Cinta saya tak mengurangi kemampuan saya memadam api. Malam itu, berita mulai menyebar keluar tim. Sebuah akun media lokal memposting otoburam dengan caption "The pemadam kebakaran Jakarta punya rahasia manis". Rian dan Dika duduk di apartemen, ponsel mereka berdering tanpa henti. Ibu Rian menelepon histeris. Nak, pulang sekarang. Ayahmu marah besar. Dika memegang tangan Rian. Kita hadapi bersama. Keesokan harinya, Rian pulang kampung sendirian. Di rumah sederhana di desa, ayahnya duduk di teras dengan wajah keras. Kamu bikin malu keluarga. Pahlawan pemadam kok seperti itu. Ibu menangis di sudut. Rian mencoba menjelaskan, tapi kata-kata tak cukup. Ia tidur di kamar lama, memandang langit-langit yang sama sejak kecil, bertanya-tanya kapan ia bisa bebas. Keesokan paginya, ia kembali ke Jakarta dengan hati lebih berat. Dika menunggu di stasiun. Bagaimana? Tanya Dika. Rian hanya menggeleng. Mereka butuh waktu. Tapi malam itu untuk pertama kali mereka bertengkar. Dika ingin Rian berhenti sembunyi, Rian ingin melindungi keluarganya. Kamu tak mengerti tekanan dari kampung, bentak Rian. Dika diam, matanya sedih. Aku juga punya keluarga, Ri. Tapi aku pilih kamu. Mereka tidur membelakangi, tapi pagi harinya, Dika memeluk Rian dari belakang. Ma, kita cari jalan tengah. Tekanan semakin meningkat saat Andi, teman dekat Rian, tiba-tiba berubah sikap. Ia mulai menghindari Rian, dan suatu hari Rian mendengar Andi bicara di telepon. Iya, benar. Rian dan Dikaya gai. Ternyata Andi yang bocorkan ke media karena iri atas promosi Rian. Rian merasa dikhianati. Konfrontasi terjadi di belakang stasiun. Kenapa, Di? Kita teman bertahun-tahun. Andi menunduk.
Aku takut, Rick. Kalau tim bubar karena ini, aku kehilangan pekerjaan. Ryan hampir menyerah. Ia mengajukan cuti, duduk sendirian di apartemen Dika selama 3 hari. Dika pulang setiap malam dengan makanan Aurit, tak pernah memaksa bicara. Akhirnya, Ryan bicara. Aku mau berhenti, Dik. Biar kamu aman. Dika menggeleng keras. Jangan. Kita lawan bersama. Aku sudah bicara dengan Pak Budi. Tim mayoritas dukung kita asal tetap profesional. Keluarga Dika di Surabaya juga tahu. Ayah Dika, seorang pensiunan tentara, menelepon marah. Kamu bikin nama keluarga jatuh. Tapi Ibu Dika diam-diam kirim pesan, selama kamu bahagia, nak. Itu cukup memberi kekuatan. Ryan dan Dika memutuskan untuk datang ke acara keluarga besar Dika di Surabaya, meski risikonya besar. Di sana, mereka menghadapi tapan aneh, tapi Dika memegang tangan Ryan di depan semua orang. Ini pasangan saya, katanya tegas. Beberapa saudara marah, tapi yang lain pelan-pelan menerima. Kembali ke Jakarta, Ryan merasa lebih kuat. Ia bicara dengan ibunya lewat video call panjang. Bu, ini siapa diri Ryan? Ryan tetap anak Bu. Tetap pemadam kebakaran yang Bu banggakan. Ibu menangis, tapi akhirnya bilang pulanglah kapan-kapan, nak. Kita bicara pelan-pelan. Langkah kecil, tapi berarti. Setahun berlalu sejak insiden istri Ditu. Tim sudah terbiasa, bahkan beberapa rekan mulai melindungi Ryan dan Dika dari pertanyaan luar. Pak Budi mempromosikan Ryan menjadi wakil ketua tim karena kamu tetap terbaik meski ada badai. Andi setelah minta maaf berulang kembali dekat. Aku salah, Rick. Makan. Ryan memakan karena ia belajar bahwa pengkhianatan juga bagian dari perjalanan. Suatu malam, saat panggilan besar lagi di apartemen mewah yang terbakar, Ryan dan Dika bekerja sama sempurna. Saat keluar selamat, kerumunan bertepuk, dan kali ini tak ada bisik-bisik buruk. Seorang jurnalis mendekat, bagaimana rasanya jadi pasangan pemadam kebakaran pertama di Jakarta. Ryan tersenyum lebar. Biasa saja. Kami hanya melakukan tugas dan saling jaga. Dika berdiri di samping, tangan mereka hampir bersentuhan di depan kamera. Ryan pulang kampung lagi, kali ini bersama Dika. Ayahnya masih kaku, tapi ibunya memasak makanan Aurit mereka berdua. Makanlah, nak Dika, kata ibu pelan. Itu adalah penerimaan pertama. Malam di teras, Ryan dan Dika duduk memandang sawah. Kita sudah jauh, ya, kata Ryan. Dika mengangguk. Dan masih ada jalan panjang. Kini, 2 tahun kemudian, Ryan dan Dika sudah pindah ke apartemen lebih besar, masih bekerja di stasiun yang sama. Tim menjadi keluarga kedua mereka. Saat peringatan Hari Pahlawan Pemadam Kebakaran, Ryan berdiri di panggung kecil, menerima penghargaan atas keberaniannya. Dika duduk di barisan depan, tersenyum bangga. Saat Ryan turun panggung, Dika memeluknya di depan semua orang. Kali ini tak ada kejutan, hanya tepuk tangan hangat. Ryan memandang langit Jakarta yang cerah, mengingat perjalanan panjang dari bisik-bisik hingga penerimaan. Ia belajar bahwa identitas bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang membuatnya lebih manusiawi. Cinta mereka bukan hanya romansa, tapi juga persahabatan, pengorbanan, dan pertumbuhan bersama. Keluarga perlahan menerima, masyarakat mulai berubah, meski masih ada tantangan. Tapi di akhir hari, saat mereka berdua di balkon, Ryan bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua perjuangan ini sepadan? Dika memegang tangannya.
Selalu. Benarkah bahwa mencintai sesama jenis berarti seorang pria tidak bisa lagi dihormati sebagai pahlawan di Indonesia?